Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, menyanjung setinggi-tingginya. Tiada ilah yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Meskipun banyak dari manusia yang mengingkarinya, tidak mau beriman, sama sekali tidak merubah maha kuasanya, maha sempurnanya, maha agungnya. Wal awwal wal akhir. Dialah Allah ya, yang tidak mengenal awal, tidak mengenal akhir. Artinya tidak ada sesuatu yang mendahulunya, tidak ada pula yang mengakhirinya. Dan ketika kita memahami bahwa segala yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti bukan sesuatu yang sepele. Kalau kita punya rumah ya, kalau itu rumah kita, ya biasanya terserah kita yang mengatur. Kalau ada tamu, yang ikuti aturan yang punya rumah. Tapi kalau rumah itu disandarkan kepada Allah, rumahnya Allah, wah ini berarti nggak sembarangan kita. Kalau dalam bahasa Arabnya baitun. Tapi kalau sudah baitullah, rumahnya Allah, berarti bukan perkara yang remeh. Kenapa? Karena ada adab ketika mau masuk, ketika di dalamnya ngapain saja. Gak sembarangan. Di rumah kita bisa gojekan, di masjid kita gak bisa asal sembarang gojek. Bagaimana kita menjaga kesuciannya, kekhusyuannya, isinya adalah ibadah, sholat, ngaji, dzikir. Itu kalau berada di rumah Allah. Utusan, bahasa Arabnya itu Rasul, duta Rasul. Ini secara bahasanya. Jadi enek driver delivery, yaitu bahasa Arabnya Rasul. Ya, utusan itu Rasul. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, Rasulullah, utusannya Allah, wah ini nggak sembarang manusia. Ya, ini mesti manusia pilihan. Namanya utusannya Allah. Maka para nabi, para rasul, mereka nggak sembarang manusia, betul-betul pilihan. Jadi dari dua contoh ini kan harusnya kita bisa tahu rumah Allah, yaitu masjid, musola atau sejenisnya. Ketika kita masuk di dalamnya, setidaknya kita tahu, mengilmui tekok sing duwe omah. Sing duwe omah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tanda petik tekoke berarti kan ngaji. Kan ada fikih di masjid, fikih masuk masjid, doa masuk keluar masjid. Kan ada semuanya itu. Itu bagian kita bertanya kepada sang pemilik rumah, yaitu rumah Allah, masjid. Kita mengimani Rasulullah, para nabi, para rasul, khususnya nabi akhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencintainya? Bagaimana kita patuh kepadanya? Bagaimana kita iman kepada beliau? Kuncinya apa? Ya bertanya.
melalui kajian hadis-hadisnya, oh ternyata mencintai Nabi itu nggak sembarangan, nggak hanya rasa tresno tok, kemudian kita menghalalkan segala bentuk amalan. Ternyata ada tata caranya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan umatnya ketika menghidupkan ajarannya yang dicontohkan, bukan ajaran yang diada-adakan, yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Nah, ini cara kita bertanya kepada beliau bagaimana cara beriman atau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrillah Muharram, wa afdhalul qiyam ba'dal mafruḍah au maktubah qiyamul lail." Sebaik-baik puasa sesudah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram. Dan sebaik-baik sholat sesudah sholat wajib, yaitu sholat sunnah qiyamul lail atau tahajud. Nah, di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebaik-baik puasa sesudah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di syahrillah, yaitu pada bulannya Allah. Ya, jadi kalau hanya bulan ya biasa, ada bulan secara Masehi ya, ada Januari, Februari, macam-macam. Secara Komariah ya ada Muharram, ada Safar dan macam-macam. Tapi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah jadikan satu tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan ini tafsirnya yaitu bulan-bulan Komariah. Jauh sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu sudah ada. Nama-nama bulan itu sudah ada. Ada yang menyatakan atau yang disinyalir bahwa yang memberikan nama-nama bulan itu kakek Nabi yang kelima, namanya Kilab bin Murrah. Itu membikin bulan disesuaikan gejala alam, sosial, satu ibadah. Yang ibadah itu apa? Bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada saat itu orang semuanya kumpul di Mekah. Mereka pada tawaf, sa'i, ya, kemudian ada ke Mina, macam-macam. Dari manasik haji, karena manasik haji itu nggak cuma di zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jauh sebelum itu bagian dari ajarannya Nabi Ibrahim. Maka satu bulan ini disebut dengan bulan Dzulhijjah, yaitu yang memiliki bulan ini para jamaah haji. Orang-orang pada kumpul di Mekah. Ada bulan yang disebut dinamai oleh Kilab bin Murrah itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi itu artinya musim semi. Nah, ini berarti gejala alam. Ya, Rabiul Awal berarti musim seminya baru mulai. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani musim semine wis meh bar. Ya, jadi 2 bulan itu musim semi. Nanti ada musim bulan lagi yang dikasih nama Jumada, dari Jamad. Apa itu? Beku. Gejala alam lagi ini. Kinten-kinten musim napa lek beku? Musim dingin. Ya, maka dimulai dengan adanya musim dingin di bulan pertama disebut dengan Jumadal Ula. Dan berakhirnya musim dingin dikenal dengan Jumadal Akhirah atau Jumadah Tsaniyah.
Bar niku enten musim sing panas banget. Dikenal dengan Ramadan. Ya, diambil dari rombo, terik, panas. Makanya sebelum ada pemanasan global, mongso wis ya nggak seperti dulu lagi. Di zaman Nabi itu puasa Ramadan pasti pas musim panas. Ini gejala alam. Enten gejala sosial seperti hanya Syawal. Syawal niku musim unta diangkat buntuti. Napa? Musim kawin unta. Ini gejala sosial. Syawal niku unta buntuti diangkat. Ya, sing betina, sing jantan kan iso ngawini. Tapi orang di nikahi menungso. Karena musim kawinnya unta, bukan musim nikahnya manusia. Nah, nanti ada Dzulqa'dah. Manusia harus balik lagi ke rumah masing-masing, persiapan untuk menerima bulan Dzulhijjah. Persiapan menyambut tamu-tamu Allah itu. Sing berdagang kudu balik neng Mekah. Sing safar neng di kudu balik neng Mekah. Nah, termasuk bulan Safar. Riyen dikasih nama Safar awal, Safar tsani. Jadi urutannya ngeten. Safar awal, Safar tsani, Rabiul awal, Rabiul tsani atau Rabiul akhir, Jumadal ula, Jumadal tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku cacahe 12. Sampai Rasul lahir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sampai kemudian jadi utusan Allah, sampai Allah sebutkan tadi dalam ayat tadi, wa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. 4 bulan yang disucikan. Nah, penjelasannya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal 3 berurutan. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru Rajab. Itu 4 bulan mulia. Dimulai ini dari apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini memiliki arti yang pertama, semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, Allah rubah salah satu bulan yang jumlahnya 12 itu, salah satunya Allah rubah dengan nama Muharram, yaitu bulan Safar awal. Maka semenjak itu Safar awal hilang. Ya, Rasul kemudian menggantinya dengan Muharram. Safar tsani, tsanina hilang, tinggal Safar tok. Jadi urutannya Muharram, Safar, Rabiul awal sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini asal mula Muharram itu. Nah, selanjutnya Rasul menyampaikan urutannya tadi bulan suci dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Punya makna dari dulu bangsa Arab, apalagi Islam, dari bangsa Arab saja tidak pernah mengenal awal tahun. Yang dikenal hanya akhir tahun. Itu pun karena Dzulhijjah menungso padha mlumpuk kabeh karena ada ibadah agung, yaitu ibadah haji. Ya, Dzulhijjahnya itu sing deling. Habis selesai Dzulhijjah menungso padha balik kampung halaman. Ya, selepas ibadah haji sudah. Berarti Dzulhijjah habis, ganti ke Muharram, biasa saja. Itu dari sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seterusnya sampai kita pun memahami demikian. Jadi tidak pernah dikenal yang namanya awal tahun. Dikenalnya akhir tahun. Itu pun bukan karena akhirnya, tapi karena Dzulhijjahnya. Jadi kalau kemudian
ada yang buat doa akhir tahun mbek doa awal tahun, lah kuwi sapa sing dicontoh? Rasul nggak pernah mengajari seperti itu. Ya, bahkan sampai gawe hadis palsu, sapa sing donga enek sing salat meneh di akhir hari di bulan Dzulhijjah mbek poso utawa salat ning awal siji Muharram kaya dene posone poso setahun, salate salat setahun. Paling ki sing bakul tanggalan sing gawe. Ben tanggalane payu. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Nabi memang sudah menjelaskan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Ya. Qalu al yahud wan nasara faqala faman. Rasul ini bagian nubuah, sesuatu yang Rasul sampaikan belum ada di zaman beliau, tapi pasti akan muncul. Rasul sudah memastikan pasti akan ada dari kalian, yaitu umatnya Nabi, yang mengikuti metode beragama, berkehidupan, ya, seperti hanya umat sebelum kalian. Ngikutinya sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak padang pasir, kalian juga melu mlebu ronge biawak. Ronge biawak lho kur sak pira, menungso sak pira. Artinya sesuatu yang kayaknya mustahil, tapi mesti kamu ikuti. Siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasara? Kata Rasul, sapa meneh? Iya, betul. Zaman Rasul belum ada ya. Tapi hari ini kelihatan sekali. Ketika orang Nasara diwakili dengan Romawi misalnya, negara adidaya saat itu, mereka punya ritual pergantian tahun, ya, pada tanggal 1 Januari. Ya, ini miliknya mereka. Bahkan di zaman Rasul tahu itu, tapi Rasul tidak pernah. Karena memang di zaman Rasul belum ada tahun Islam, baru ada di zamannya Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab pun juga nggak pernah merayakan adanya pergantian tahun sebagaimana orang Romawi Nasrani yang merayakan pergantian tahun. Tapi hari ini sebagian kaum muslimin ikut-ikutan. Oh konon duwe, ya ae dhewe yang gawe Happy Islamic New Year. Nah, sami nama mboten? Padha. Orang Romawi, ya, orang Nasara membikin perayaan ritual hari kelahirannya Nabi Isa, itu jadikan tahun Masehi itu. Kita pun juga nggak mau kalah, bikin pula hari perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama apa enggak? Arek diomongan tetap sama, diakui ataupun tidak. Orang Nasara mereka telah menyelisih Injilnya Nabi Isa. Mereka merubah perjanjian lama, perjanjian baru, sampai kemudian beribadahnya ibadah salib, ya, menyembah salib itu sendiri. Sampai kemudian dijadikan sebuah ketaatan, digawa nang dindi, kabotan diperkecil, digawe kalung salib, digawe gelang salib. Muslimin deleng, wah iki aja sampai ketinggalan, melu gawe kalung Ka'bah atau lafaz Allah. Mas, ya, Rasul sudah mewanti-wanti. Ya. Jadi Islam itu nggak perlu hingar-bingar melok itu enggak. Karena Islam agama yang Allah tinggikan, ya, a'la, paling tinggi.
Jangan kemudian kita melok-melok. Lek kono melok kita enggak masalah. Ya, karena kita di atas kebenaran. Jangan kita yang bermudah-mudahan melok-melok. Ya. Termasuk ini bulan Muharram yang dikenal dengan tahun baru Islam. Ya, sekarang mulai mau dikaji sampai mana ini? Mau sampai Imam Ahmad nggak bakal ketemu. Imam Syafi'i gurunya nggak bakal ketemu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i nggak bakal ketemu. Imam Abu Hanifah sampai ke atas nggak bakal ketemu. Ya, memang ada Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang Happy Islamic New Year, nggak pernah ada. Karena memang tidak ada ajaran seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Rasul menyampaikan bahwa Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Tadi kita sudah ngasih mukadimah. Lawang masjid rumah Allah kita harus tahu ilmunya kok. Adabnya masuk masjid. Rasulullah utusan Allah kita juga harus mengilmui gimana cara mengimani Rasulullah itu. Sekarang bulannya Allah, pertanyaannya wis nate teko apa urung itu? Mbek sing duwe sasi. Yang punya bulan ini ya, ada apa hikmahnya, kandungannya, pelajarannya? Sudah belum? Karena Muharram bagian dari 4 bulan mulia. Yang kaedahnya para ulama menyampaikan jangan sampai kita bermaksiat atau melakukan kemungkaran di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosanya, catatan keburukannya juga akan dilipat gandakan. Artinya kosok balene, lek wong kok ngerjakne amalan sing apik, amalan ibadah, kebaikan, ketaatan, maka otomatis pahalanya juga dilipat gandakan. Maka mau puasa sunnah di bulan Muharram, entuk napa mboten? Entuk. Mau melaksanakan silaturahim, bekti marang wong tua, mara tua, silahkan. Mau sedekah, infak, silahkan. Termasuk mau traktir, mau jamu tetangganya, ya, sanak famili, kerabat, boleh apa enggak? Boleh. Cuma saya pengen jamunya sisan mbek tak ngunduh mantu. Nah, niatku jamu. Ya, nraktir kabeh tangga teparo, dulur-dulur kene wis. Rasa nggawa aso-aso, rasa mbok amplopi wis aku niat ikhlas pengen nraktir awakmu kabeh. Sisan ngunduh mantu. Angsal napa mboten? Boleh banget, ini pahala ini. Ya, lah saiki sing ora ngolehne sapa? Ini bagian sedekah. Ya. Di bulan mulia, salah satunya bulan Muharram. Maka sedekah itu juga akan dilipat gandakan. Lah saiki sing menging wong duwe gawe, ning sasi sura ki sapa? Wis teko mbek sing duwe bulan Syahrullah ini tadi apa belum? Lah kok kemakin wani-wanine. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim itu Aisyah menjelaskan fadilah keutamaan nikah, koma menikahkan, koma dan hidup serumah pertama kali di bulan Syawal. Aisyah itu kalau ditanya saya nikahnya enaknya kapan, mesti jawab Syawal. Saya berumah tangga pertama kali enaknya kapan? Mesti dijawab bulan Syawal. Kenapa? Karena Aisyah dinikahi Rasul, Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Rasul, dan Rasul hidup serumah dengan Aisyah di Madinah. Itu semuanya di bulan Syawal. Kenapa? Karena masyarakat Arab saat itu, sebagaimana kami sampaikan tadi, bulan Syawal adalah musim kawinnya unta, bukan manusia. Lek manusia malah nikah neng bulan Syawal, oh pagebluk kuwi. Makanya Nabi memutus mata rantai ini dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sahabat pun juga ngikut, sehingga
Ya, hari ini pun tertular sampai di negeri kita Indonesia. Jenenge Barbado, sasi riyaya Syawal, wis akeh sing wong duwe gawe. Ya, bahkan sampai di daerah Betawi sana enek pantun ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Nah, artinya apa? Mata rantai mitos khurafat jahiliyah bulan Syawal, bulan Pagebluk sudah hilang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat yang lain, la safara wala tiyarah. Tidak ada keburukan, tidak ada kesialan, tidak ada mitos khurafat dan bulan Safar. Kenapa? Lagi-lagi masyarakat Madinah jahiliyah itu menganggap bulan Safar itu bulan sial. Ya, makanya kemudian Rasul memutus mata rantai ini. Siapa yang mau berangkat dagang di bulan Safar, silahkan berangkat. Ya, sampai akhirnya ya ada yang nikah di bulan Safar, ada yang berdagang di bulan Safar, supaya untuk memutus mata rantai bahwa Safar dianggap bulan Pagebluk. Maka saya izin ya dari statement seperti ini, maka kalau jenengan pengen pahalane gawede Pak, ya monggo silahkan jenengan duwe gawe neng sasi suro. Sing adik-adikku pemuda yang pengen nikah neng bulan Muharram, pahalane lak gawede. Tiang sepuhe sing duwe gawe sing nikahkan jadwale bulan Muharram. Pun kula sanggupi lek pengen tau nikah saksi kula siap neng sasi suro. Ya, untuk apa? Memutus mata rantai ini. Ya, memutus mata rantai. Dan alhamdulillah kok dengan adanya kajian dakwah sudah ada beberapa. Ya, kemarin sing wong Sukoharjo kan nikah neng ndi Pak? Gunung apa Pak? Gunung Botak sing diyakini kuwi gawe hubungan putus. Wah, sisan akad nikah neng gunung. Wah, ini gayeng tenan. Ya memang harus ada. Tapi ya memang konsekuensinya nanti mungkin yo setane ora terima. Pasti ada juga sesuatu, tapi kita namanya perang melawan kemusyrikan, melawan godaan setan yang terbesar. Itu memang dalilnya itu qatilu, perang lah. Ya memang kudu perang. Dalam arti memang ada usaha yang lebih. Ya. Mbok menawa nanti yo ngepasi, ya namanya Allah juga mentakdirkan itu sebagai ujian. Ya, nggawe neng sasi suro niate memutus mata rantai. Jebule ya udan daweres, jebule listrike jeglek, jebule ya itu enggak apa-apa. Terus itu ujian. Ya, jangan kemudian kita berpikiran yang wah berarti ya bener iki, suro rasa gawe jangan ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Allah menyampaikan melalui lisan Rasul Muharram itu syahrullah. Diminta kita memperbanyak amal. Mau puasa silahkan, memperbanyak silahkan. Ya. Mau puasanya kayak Daud silahkan. Diselang-seling yo silahkan. Kuate pirang dino pisan silahkan. Enggak apa-apa, para ulama membolehkan. Karena hadis umumnya demikian. Tapi memang enggak bisa, enggak mampu, ya setidaknya puasa tanggal 2 hari lah. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Atau dikenal dengan Yaumu Tasu'a wa Yaumu Asyura. Kalau pakai versinya pemerintah, terjadi besok itu tanggal 9-nya di hari Ahad, tanggal 10-nya di hari Senin. Ya, kalau bisa 2 hari, masya Allah. Ya, kalau nggak bisa, wah minggu ini Ahad yo lumayan ya, mbak keluarga ini. Nah ya, namanya juga kalau ada sesuatu yang menghalangi, apalagi ini puasa sunnah yang belum familiar di masyarakat, ya setidaknya 10 Muharramnya ojo-ojo. Cuma saya juga nggak mau ya
terus ora nate poso Muharram, Asyura, jur yo ora nate poso Senin Kemis, terus Ustadz boleh enggak niate digabung lagi sapal lho. Pengene ora nate poso Senin Kemis, ya ora nate poso Asyura ben pisan-pisan nglakoni niate didobel-dobel. Ya. Barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang tidak bisa kita benarkan berikutnya adalah ketika bulan Muharram disebut bulan kesedihan. Ojo duwe gawe makane mosok wae arek seneng-seneng bahagia di atas penderitaan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain yang pada tanggal 10 Muharram terbunuh, bahkan terpenggal kepalanya di padang Karbala. Hari wafatnya Husain, hari kesedihan. Makanya ojo duwe gawe ning sasi sura. Ya, ndak awake dhewe seneng di hari kesedihan keluarga Nabi Muhammad. Pun kula ngajak mikir jenengan, menawi angsal sedih dan dijadikan ritual tahunan dari wafatnya seseorang, kinten-kinten awake dhewe ngrasa sedih banget niku kematiannya siapa? Orang tua. Sik salah. Nabi Muhammad. Menawi angsal sedih di hari wafatnya manusia pilihan, maka yang kita pilih sedih di hari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau boleh, ya kan? Tapi masalahnya Rasul sudah mewanti-wanti, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ojo gawe kuburanku kaya dene berhala sing mbok sembah, mbok tekani setahun pisan, setahun ping pindho, ya dijadikan ritual. La taj'al qabri masjida au kubura kama takhadha Yahud wan Nasara. Ya aja mbok gawe kuburanku kaya dene wong-wong Yahudi Nasara, digawe masjid, digawe tempat ibadah, ditekani pirang sasi pisan, pirang tahun pisan beribadah di dalamnya. Artinya memperingati kesedihan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan ucapan saya, ucapan Anas bin Malik. Ya, karena bicara penanggalan Hijriyah itu kan awal tragedi di zaman Umar bin Khattab. Punya anak buah gubernur Amr bin As, sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu, untuk kiriman surat wis numpuk-numpuk, ada stempel sasi Sya'ban. Lah Amr bin As kan bingung, iki Sya'ban tahun wingi apa tahun saiki? Oh gak ono tahun nih. Nah, maka dari kebingungan ini akhirnya memberikan masukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Islam muslimin kudu duwe kalender sendiri. Ojo melu Romawi, ojo melu Persia, ojo melu macam-macam. Akhirnya Umar kumpulkan sahabat-sahabat itu. Ada yang usul, kita mulai tahun Islam dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar balik takok, sopo sing yakin lahirin Nabi kapan? Beda-beda loh Pak. Sahabat aja nggak sepakat lahirin Nabi itu kapan. Lah kok awake dhewe saiki iso ngepasi pas nih. Mesti kuwi lho. Aneh loh. Lah wong sahabat aja mereka nggak sepakat. Sasine wae nggak sepakat, ada yang ngomong Sya'ban, Ramadan, Rabiul Awal, Muharram. Lah kita iso ngepasi. Mesti kuwi. Ya, Rabiul Awal sampai disebut sasi mulut lahire Nabi. Lah wong sahabat wis urung sepakat. Makanya saya heran juga. Ya. Anas bin Malik kemudian mendengar ada yang ngasih masukan yang lain. Gimana kalau kita mulai tahun baru Islamnya yaitu dari wafatnya Rasul. Nah, ini sepakat semua kan, tahu mereka.
Sebagian ada yang takziah, sebagian ada yang ngurusi jenazah beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tahu sepakat itu wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat. Lek lahirnya malah nggak sepakat. Kalau wafatnya Rasul di hari Senin 12 Rabiul Awal itu sepakat. Maka Anas bin Malik kemudian nggak setuju, enggak. Ini bahasa kiasannya Anas bin Malik, tidak pernah terjadi hari kegelapan di Madinah melainkan hari wafatnya Rasul. Artinya Madinah betul-betul sedih hari wafatnya Rasul. Lah mau arep digawe awal tahun, lho kok mesti kelingan terus. Ya, itu makanya. Artinya Rasul pun juga nggak setuju. Tapi kalau boleh sedih-sedihan mau, kula ajak mikir, wah. Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi dengan Rasul luwih mulya sing pundi? Luwih mulya sinten? Rasul pun. Kudu niki akidah masalah. Mbek bapake wae, Husain mbek bapake Ali bin Abi Thalib, mulya sing pundi? Ali. Husain niku duwe dulur lanang gadah emas, Mase Hasan. Niku nggih wafat diracun. Tapi kenapa nggak ada perayaannya? Sing dirayai nyapa kur hari wafatnya Husain. Niku. Mila lek pengen oleh sedih-sedihan, harusnya kita sedih di hari wafatnya Rasul, bukan di hari wafatnya cucu Rasul. Masuk nomor betul ini, paham kan? Ya, harusnya tanpa kita mengurangi memuliakan Husain, iya. Rasul pun juga menyampaikan demikian. Sayyidah syababi ahli jannah, dua cucunya Hasan Husain merupakan pemimpin pemuda di surga. Tapi kita nggak berlebihan di dalam memuliakannya. Karena Husain sama Abu Bakar mulia mana? Abu Bakar. Husain sama Umar mulia mana? Umar bin Khattab. Lah kenapa kemudian orang di tanggal 10 Muharram malah teriak-teriak ya Husain, ya Husain. Ya kan ngeplaki awake, nyobai pakaiannya. Ya, kemudian menyakiti tubuhnya. Nah itu. Ayo sekarang. Kan harusnya kita lebih sedih wafatnya Rasul, jauh kita harus lebih sedih. Yang lebih lucu lagi ketika ucapannya, wah ini hari wafatnya cucu Rasul, Rasul pun bersedih atas kematian cucunya. Loh, Husain itu wafat radhiyallahu anhu tahun swidak siji Hijriyah. Nabi itu wafat tahun 11 Hijriyah. Jarake 50 tahun Rasul sudah sedo, baru cucunya meninggal. Lo ngerti kondi? Rasulullah pirsa saking pundi, sedih dari mana? Ngoten lho, masih sing rada terbuka ngono lho. Aja langsung kok ape dimplok. Ya. Lho Mas 50 tahun ki dawa lho. Nabi sedih Khadijah wafat. Lah Nabi tasih sugeng. Nabi sedih Abu Thalib wafat, Hamzah bin Abdul Muthalib wafat. Gitu palik-palik wafat, Nabi tasih sugeng. Bahkan 5 putra-putrinya wafat. Dan Rasul masih hidup, sedih. Wajar apa mboten? Secara manusiawi wajar. Karena beliau masih hidup, orang-orang terdekatnya meninggal. Lah ini posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, 50 tahun berikutnya cucunya wafat. Lah kok tahu Nabi sedih dari mana? Nah ini jangan bergembira, kita harus sedih. 17 ahli bait ya dari keluarga Husain itu banyak yang wafat di tanah Karbala. Kita nggak menafikan itu. Akhirnya anak-anak banyak yang jadi yatim. Ya, maka mumpung ini bulan yang di situ ada kesedihan. Ya, ayomi anak-anak yatim sebagaimana kita mengayomi ahli bait yang yatim itu. Ya, sedekahlah kepada mereka. Sampai kemudian bulan Muharram pun disebut dengan bulan anak yatim.
Lah wong arep ngopeni anak yatim dadak ngenteni suro. Ya kan? Mulai ya Ramadan wingi yo entuk, diterusne Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah yo entuk, Muharram yo boleh. Ya kan? Kemudian sampai setahun muter angsal baik. Gak usah ngenteni sasi suro. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah ya, gawe panganane jenang abang, jenang putih. Ya, putih menandakan kesuciannya Husain, abang darah merahnya Husain yang terjatuh ya, yang membasahi tanah Karbala saat itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak seperti ini kita beragama. Ya, itu cucu Nabi, iya itu cucu Nabi, betul. Ya, kita menghormati Hasan karena beliau cucu Nabi, dan ada beberapa hadis riwayat Hasan. Husain pun juga banyak kita ambil pelajaran ketika masih anak-anak sampai remaja. Dididik oleh Rasul, pelayan-pelayan yang masjid, fikih anak di masjid, rata-rata dari Hasan dan Husain kita ambil. Tapi bukan berarti kemudian wafatnya Husain diperangati melebihi wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jatuhnya seperti orang Yahudi, orang Nasara, yang mereka jadikan orang yang soleh kematiannya dirayakan, dijadikan ritual, ibadah tahunan, dan lain seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman semacam ini memang sudah lama masuk di kita. Bahkan sakdurunge enek negara Indonesia iki. Ya, sebelum ada negara Indonesia itu sudah ada. Bahkan guru besarnya itu sudah dieksekusi sama para sunan yang kita sebut Wali Songo, Sunan Kudus, yang mengeksekusi orang yang bernama Syekh Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar, ya, yang membawa akidah Al-Halaj. Al-Halaj itu akidah manunggaling kawula Gusti. Jadi fisik kita ini bisa menyatu dengan fisik atau zat Allah. Wah, ini ngeri. Engko kaya Samsudin yang lain ini. Repot. Ya. Nah, ketika sebagian sejarawan seperti Profesor Mulyoto dan lain seterusnya menjelaskan kenapa disebut Syekh Siti Jenar, Siti Lemah Jenar Abang, karena disinyalir ternyata Syekh Siti Jenar itu kalau sholat juga pasti membawa tanah merah sebagai alas sujudnya, sebagai penanda kalau itu tanah Karbala. Oh, berarti Syekh Siti Jenar selain membawa akidah Halaj manunggaling kawula Gusti, yang kemudian nanti mati hidup tumbuh lagi dikembangkan oleh Gatoloco Darmo Gandul, ya kan? Maka Syekh Siti Jenar pun juga membawa akidah Syiah Rafidhah, ya, yang tadi yang memuliakan Husain, memuliakan Ali, overdosis, berlebihan. Cuma masalahnya wong iki Syekh Siti Jenar sudah keduluan punya murid yang bangsawan dan pemimpin juga, namanya Ki Kebo Kenongo alias Kiai Pengging. Pengging teng pundi? Kok Klaten to Pengging? Boyolali. Wah, ini Klaten. Google Map-e. Ki Kebo Kenongo alias Kiai Pengging punya dulur lanang Ki Kebo Kanigoro. Tinggalnya di Salatiga. Maka ketika Sunan Kudus mengeksekusi Syekh Siti Jenar, mati akhirnya kan. Nah, masalahnya sudah punya murid Ki Kebo Kenongo ini, Kiai Pengging, yang mendakwahkan ajaran Syiah Rafidhah ya di sekitar Boyolali, sekitarnya, daerah wilayah Pajang saat itu. Ya, dan ini juga nggak bisa dibiarkan. Yang ujung-ujungnya
Kiai Kebo Kenongo alias Kiai Pengging juga diambil oleh Sunan Kudus untuk dieksekusi di Demak Bintoro. Cuma kan wis kadung duwe anak lanang. Anake sik cilik dijenengne Mas Karebet. Jangan sampai bocah iki ngikuti bapake. Ini harus diselamatkan akidahnya. Maka sama Sunan Kudus diambil, dititip neneng Pak Lie Ki Kebo Kanigoro di Salatiga. Akhirnya dididik sama uaknya atau sama pamannya, ya, Islam sing bener sebagaimana yang didakwahkan oleh para sunan-sunan itu, ya, dengan tumbuh dewasa sampai kemudian dikenal dengan Joko Tingkir. Wes ngene. Ya, pun sementing jenengan mboten ngantuk ngono ya, aku. Seneng aku. Ya itu. Makanya nanti ketika sudah dewasa diperintahkan untuk ngabdi ke Demak Bintoro, lagi-lagi Joko Tingkir kemudian masuk ke Demak. Lek ceritane babat niku kan disurung mbek 40 boyo. Padahal niku ya uduk boyo asli. Engko sampai Demak ya gelut mbek kebo, ya, cangkeme dikei lemah sampai ngamuk-ngamuk kebune neng pelataran alun-alun Demak. Iki itu no ilmu Jawa, Mas. Semuanya sanepo. Makanya mempelajari harus orang Jawa. Ben entuk rasane kuwi. Lek ora wong Jawa ora mungkin is. Ya kan? Karena ini sanepo. Wong kula riyen tasih emut dikandani simbah kula. Le Iqbal, sok lek kowe gedhe omah-omah aja pisan-pisan nandur kluwih neng ngarep omah. Niku kula sik enten pesene simbah kula. Ya, nandur kluwih neng ngarep omah ora oleh, Pak. Sampai sakniki niku teng daleme simbah kula kluwih mesti neng mburi omah kabeh. Lah kula sik ero niku maksude napa? Lah wong saiki napa sing istilahe seumur kula tapi salah dalam berpikir. Ya wong lek duwe omah terus nandur kluwih, wah mesti omahe sial, pagebluk. Lah ini sing salah memahami. Wong maksude simbah kula no maksude kluwih kuwi kaluwihan. Ya, lek duwe kaluwihan aja mbok pamer neng ngarep. Ndak tambah kemaki, kemlinti, sombong, sum'ah, riya. Lah niku ilmu sanepo, Pak. Gitu. Kaya dene zaman kerajaan keraton Mataram Islam ketika wong riyen enten mangsa homo, mangsa paceklek, alarang pangan, angel pangan, maka dikumpulkan orang-orang kaya itu, keraton memerintahkan, sultan memerintahkan, awakmu kabeh lek masak tambahana duduhe, bagekno mbek wong-wong sing ora iso mangan kuwi. Lah saat itu kan sayur sing paling murmer digawe ngono kan lodeh, Pak. Ya kluwih mau. Sak tungkel-tungkel ya kan banyune duduhe iso sak kolam renang. Lah niku dibagekne. Sehingga kemudian sayur lodeh sebagai ikon karakter makanan musim pagebluk atau musibah. Bukan lodeh sing anti pagebluk. Kaya dene sik jaman corona niku. Oh, sayur lodeh 6.000 dadi 30.000. Ya kan? Lah niku pun salah dalam memahami. Ya, jadi bukan anti pagebluke lodeh, bukan. Tapi dengan kita berbagi dengan orang yang lagi susah, setidaknya mengurangi penderitaan. Termasuk niki wow nggih. Kula sebutne kebo-kebo niku. Ya Ki Kebo Kenongo, Ki Kebo Kanigoro. Ya termasuk kebo sing disebut ngamuk neng Demak Bintoro itu sanepo. Karena kebo di masa itu sebagai ikon bangsawan. Lek cara bahasa Sanskertane niku Mahesa, Pak. Niku artinya kebo, enten Mahesa Cempaka, Mahesa Birawa. Niku artinya kebo. Ya, sebagai ikon bangsawan. Termasuk yo lek Malam Suro niku sing ngarak kebo. Lah niku pun jauh. Ya enggak? Jauh dalam memaknainya. Lek goleki kletonge dinggo sawah kebon lah niku mathuk.
Lah wong pengen glowing facial kok nggawe, ya kan? Pengen facial kok nganggo klethong kebo sura. Ya niku pun adoh banget adoh. Niku pun jauh dari maksud sanepa wong Jawa. Maka Muharram jangan dinodai, jangan dicederai dengan berbagai macam ini tadi. Ya, kesalahan dalam akidah, kesalahan di dalam beramal, ya mengagungkan orang yang melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita sebagaimana dalam hadis sahih tadi, monggo masih ada waktu kita melaksanakan puasa Tasu'a, puasa Muharram ya di hari Ahad dan hari Senin besok. Setidaknya tanggal 10-nya yaitu di hari Senin besok. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.